Sepertinya bacaannya sederhana, tetapi efeknya dahsyat luar biasa. Ya, demikian ya teman-teman semua, keajaiban itu ada bagi mereka yang mau yakin dan percaya. Alhamdulillah, tadi adalah prakteknya secara kuantum kita membaca Al-Fatihah, Al-Waqiah dan juga doa-doa yang lain. Kemudian diawali ada materi-materi yang insya Allah mencerahkan teman-teman semua, membekali teman-teman praktek di kehidupan nyata. Ya, sekarang ini apabila teman-teman dalam praktek mungkin kemarin atau tadi yang lalu ada yang belum mudah, silakan bisa ditanyakan. Inilah bentuk tanggung jawab kami di sini di dalam bimbing bersama. Ya, di sini di grup ya maupun di Zoom ada sesi tanya jawabnya. Silakan. Ya Bunda Fatimah, alhamdulillah, insya Allah, amin. Ya, dalam keadaan ajaib selalu ya Bunda Fatimah, disayang oleh Allah. Sehat walafiat, rezekinya mengalir deras. Bunda Estriana selalu mengalir deras rezekinya. Monggo Bunda Dwi, ya ada yang mau izin live boleh ya. Jadi tidak dipaksakan, yang penting sudah membaca. Mungkin tanya jawabnya tidak mengikuti, tidak apa-apa. Amin amin ya Rabbal alamin. Kalau tidak ada tanya jawab, Bunda Susan izin keluar boleh. Ada yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Bila tidak ada berarti kita cukupkan sekian. Gitu ya. Karena memang sinyal tubuh ya untuk mengajak istirahat. Mungkin seperti itu agar nanti bisa lebih cepat bangunnya dan kemudian kita bisa mudah sekali sore pulang kasih ya, udah mudah sekali untuk sujud kembali ya di dalam tahajud kita. Bunda Cici, oke, ya silakan. Semoga Zoom-nya mendapatkan ya Bunda Erna, amin amin ya, setelah Zoom nanti mendapatkan keajaiban. Kuncinya mudah ya teman-teman semua ya, sambil closing statement ya, karena tidak ada yang tanya ya. Kuncinya seperti ini teman-teman ya, ada luka batin ya, ada sariawan hati, ada jeruk nipis, sembuhkan itu. Karena itu menjadi penghalang atau perisai dari doa-doa kita, dari pengabulan hajat-hajat kita yang kita langitkan. Maka kita beresin itu semua. Dengan apa caranya? Mempositifkan pikiran, perasaan, dan hati. Nah, malam hari ini kita sudah ikhtiar seperti itu. Bismillah, nanti selanjutnya tanpa terasa teman-teman semua nanti merasakan perubahan-perubahan yang dahsyat di dalam kehidupannya tanpa sadar teman-teman ya. Nah kemudian setelah itu rilis ya teman-teman semua, teman-teman untuk mau menabung amalan-amalan baik ya, diantaranya mendoakan sesama, kemudian menambah energi baik dengan hablum minallah seperti ini. Ditambah lagi ada sedekahnya, ditambah lagi kebaikan yang lainnya, peduli dengan orang lain, ambil peran tanggung jawab gitu ya. Contoh kayak tadi Bunda Murti, nah ide ya, karena Bunda Dina masih ada, saya tidak semudah dalam bersama. Oke baik Pak, oke ada yang tanya ya, alhamdulillah ya. Jadi saya selesaikan dulu ya, boleh nggak sih? Ya saya selesaikan dulu ya. Jadi ditambah ada energi baiknya, kemudian mendoakan orang lain, lalu LOP, itu saja sebenarnya stepnya. Tapi tantangan di rumah gitu ya, tantangan di kehidupan memang tidak mudah, seperti halnya Bunda Erna ini tantangannya. Maka kita perlu riyadhah, tidak bisa sendirian. Karena manusia itu dalam bertumbuhnya ya dan juga bertambahnya berkah serta keajaiban di kehidupannya itu harus dibersamai banyak teman-temannya, yaitu dibersamai suatu komunitas. Nah kita bersyukur sekali punya komunitas ya, ada di mana rezeki secara skala besarnya. Nah secara khususnya spesifiknya adalah ada di Arta NR, kemudian di sini malam hari ini ada di kelas privat RFF LOP. Oke ya. Nah Bunda Erna pertanyaannya, alhamdulillah. Bunda Erna hadir mana? Bunda Erna angkat tangannya. Bunda Erna. Karena kalau langsung tanya jawab langsung ya, maksudnya saya melihat orangnya itu tertransfer mudah. Bunda Erna ada? Bunda Erna mana? Oh ada ya, alhamdulillah. Ya sih Bunda Erna. Alhamdulillah, semoga yang ikut Zoom mendapatkan keajaiban bertubi-tubi. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Bun, saya tidak mudah dalam menyelesaikan. Amin. Saya tidak mudah dalam menyelesaikan persoalan tentang kepo dan hibah. Bagaimana cara menguranginya? Oh, Bunda sendiri ya, Bunda sendiri yang kepo gitu ya Bunda ya.
atau orang lain? Coba dibuka mikrofonnya, boleh Bunda? Bunda bisa dibuka. Oke. Yang kepo itu Bunda atau orang lain Bunda? Kadang diri sendiri, Bunda. Oh iya. Nah, kadang diri sendiri. Ya. Oh iya. Oke. Bunda, saya tanya dulu ya. Bunda gabung bersama Arta mulai kapan ya? Udah 1 bulan apa baru kapan? Baru mulai. Baru sekarang? Iya. Oke, ya baru sekarang. Nah, sebelum ini Bunda udah SHMR, THMR atau mungkin ikut bimbingan siapa atau gimana Bunda? SHMR sama Bunda Ros. Oh iya Bunda Ros ya. Ya. Nah, kemudian untuk riadohnya seperti ini memang belum ya Bun? Belum pernah ya? Belum. Oke. Nah, untuk yang kepo dan hibah itu memang Bunda, saya melihat ada di dalam diri ya, di dalam diri Bunda itu memang seperti ada ini ya, nyala gitu. Nyala itu bukan nyala yang bercahaya bagaimana enggak. Di sini ada lapisan-lapisan emosi Bunda. Itu adalah berasal dari kecil ya, kemudian mungkin masa kecil Bunda yang tidak yang kurang menyenangkan, dan semua orang memang seperti itu. Cuma orang itu bisa rilis apa belum, sudah bisa rilis apa belum. Kalau sudah bisa rilis itu nanti ndak kepo sama hibah gitu Bunda. Nah, saat hibah itu kan mengeluarkan sebenarnya mau mengeluarkan sampahnya gitu ya, mau mengeluarkan endapan emosinya, lapisan-lapisannya itu mau dikeluarkan karena ndak nyaman gitu ya. Kemudian kepo itu berarti menarik ya, menarik hal-hal seperti yang tidak baiknya itu, ketarik gitu. Karena apa, di dalamnya memang ada minusnya tadi gitu Bunda. Tidak apa-apa Bunda, karena dengan ada jujur seperti ini nanti tersolusikan gitu ya. Oke, Bunda Erna ini menghilang kembali. Oke, sebentar, Bunda Erna ada di mana? Ada, masih ada. Masih. Ya, soalnya kok menghilang. Oh ya, menghilang dari layar. Oke ya, masih ada ya. Coba saya pin ya. Tapi kalau di pin ini ya. Nah, gitu. Oke, saya pin ya. Nah, karena biar jelas. Jadi bagaikan Bunda telepon sama saya langsung nih gitu ya. Nah, kemudian seperti ini Bunda. Manusia itu kan punya kapasitas ya, punya wadah energi. Nah, di wadah energi itu saat itu Bunda memang sudah ngisi nih belajar magnet rezeki ya. Tetapi belajarnya kan tidak konsisten ya, belum rutin kayak gini. Kalau di Private RFF LOP itu setiap pekannya terus Bunda berlatih selalu gitu. Akhirnya energi itu mudah sekali masuk menyentuh ke bawah sadar kita semua. Nah, nanti lama kelamaan ya, berjalannya waktu semakin bertambah dari jam terbang riadohnya Bunda, isi dari kapasitas tadi positif ya. Karena apa, bagaikan botol Bunda seperti ini ya Bunda sekarang ini ya, mohon maaf, botolnya masih berisi kayak cairan kecap misalnya ya, cairannya kecap. Nah, pada waktu Bunda ikut SHMR THMR ya kan gini, cur gitu ya, ngisi ini air putih. Nah, yang isi botol kecap ini kan tumpah otomatis ya, tumpah. Tetapi ini hanya 1 kali 2 kali tok gitu. Setelahnya Bunda kan kegiatan. Nah, keruh lagi Bunda. Keruh lagi karena tidak konsisten, tidak rutin gitu. Jangka waktunya cukup panjang kan, 1 bulan. Bunda di rumah lupa, tidak ingat, tidak praktek gitu kan. Tidak praktek karena memang tidak kuat sendirian gitu. Maka harus masuk ada di komunitas yang ada mentornya, kemudian ada riadonya. Itu yang saya pahami Bunda, dan saya jalankan selama 18 tahun ini. Memang benar-benar alhamdulillah, jadi di sini tuh rasanya tuh lapang terus Bunda. Dan otomatis setelah ini botolnya berisi yang berwarna putih, karena kan diisi terus ya, rutin ya. Alhamdulillah Bunda masuk ke Arta MR Private RFF LOP dari YouTube kah, atau Bunda ada rekomendasi dari teman Bunda Erna? Ada rekomendasi dari Bunda Rukmah. Oh iya, Masya Allah. Selamat Bunda Rukmah. Dian. Oh iya Masya Allah. Iya Bunda Rukmah ya. Tadi juga cerita Bunda, saya ngajak teman gitu. Alhamdulillah Bunda itu menjadikan ada tabungan Bunda juga tanpa mengurangi dari energi baik yang teman Bunda ajak gitu Bunda. Jadi nanti Bunda pun seperti itu, menviralkan, mengajak. Jadi akhirnya nanti dapat ada simpanan-simpanan kebaikan pula, tabungan-tabungan kebaikan. Nah, seperti ini Bunda ya. Jadi botol kecapnya tadi pada waktu Bunda sudah SMR THMR itu kan ngisi ya, kemudian disambung ada riadoh ini setiap Kamis malam Jumat. Nah, keisikan ya, cur lagi gitu kan, diisi lagi gitu. Nah, otomatis botol yang putih ini yang berisi air kecap
saat diisi dengan air putih terus-menerus rutin, kira-kira yang air kecapnya ini keluar enggak Bunda Erna? Diisi terus Keluar. nih, tiap pekan rutin, keluar enggak Bun? Insya Allah keluar. Keluar kan? Nah, saat keluar botolnya, airnya jadi bening apa tetap kecap Bun? Bening. Bening. Nah, itulah Bun, kalau udah bening seperti ini kan positif ya. Bunda sudah enggak mau tuh yang namanya hibah, saya yakin. Udah langsung cep kayak gini. Udah langsung, kalau ada yang ngomong bla 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 tetap menghormati. Oh iya Bun, mohon maaf ya Bun, saya mau ke sana, saya mau ini, saya mau itu, bisa menjawabnya, bisa menyampaikannya dengan santun. Enggak kemudian iya memang seperti ini. Bumbuin Iya, gitu kan. Nah, biasanya ikut nongkrong. malah kangen dengan keadaan kayak gitu karena apa? Enggak terisi, ada energi baik. Nah, saat nanti Bunda rutin seperti ini, kumpul dengan satu komunitasnya ya, dengan Bunda Rukma mungkin saling untuk memberikan support, motivasi. Kemudian apalagi di rumah nanti dikerjakan. Nanti malam ada riadonya, Bunda baca semua di situ ya. Kan ada ininya Bunda, afirmasinya, ada doanya, ada cara ininya ya, melepasnya. Terima kasih ya Allah atas napas ini, terima kasih ya Allah atas panca indera ini. Nah, itu Bunda lakukan. Ada amalannya 3A. Yang teman-teman semua nanti yang belum dapat amalan 3A, tolong japri ya 3A. Kemudian yang belum tahu zikir ini ya, tasbih malaikat seperti apa, nanti juga bisa WA ya, karena kadang kalau misalnya gabungnya menghubungnya Bunda Dina, memang saya mohon maaf, saya sendiri yang kurang tepat mungkin, atau memang terlewat tidak diberikan gitu ya amalan-amalan. Tadi juga ada yang gabung ya, siapa ya, Bunda siapa gitu ya, baru ya, tapi dulu udah pernah gabung. Nah, memang belum saya berikan amalan 3A, kemudian apalagi zikir malaikat gitu ya. Nah, untuk Bunda Erna, saya sarankan kalau belum masuk ke ruang terapi sadar nafas, masuk aja ke sana Bunda. Karena itu mempermudah sekali nanti mendetoksi juga air kecapnya Bunda. Karena kan lebih banyak berlatihnya. Nah, nanti akhirnya lebih cepat bersih. Nanti ada SMR THMR ikut lagi, nanti lebih percepatan Bunda dibanding hanya ikut satu kelas. Nah, saat ikut 4 kelas gitu ya, 4 kelas itu kan Pak Nas sudah ikut ya, di atas ikut kan 4. Jadi nanti percepatannya kayak lebih diringkas 4 kali gitu. Misalnya gini, harusnya itu 2 tahun ajaibnya gitu ya. Tapi dengan ada percepatan seperti itu 6 bulan saja, itu Bunda nanti akan mendapatkan apa yang Bunda impikan. Tiba-tiba datang, tiba-tiba hadir setelah perisainya terbuka. Kan keajaiban kita itu datang karena kewajiban kita udah tunaikan, yaitu apa? Buka perisainya Bunda. Dari efek kita membaca Al-Quran seperti ini, kita kan menyantap makanan sebenarnya. Makanan apa? Makanan spiritual, makanan rohani, bacaan Al-Quran. Nah, masuk tuh ke dalam, semakin banyak masuk ke dalam kuantum, kan bersih nih ya, isinya kan cahaya, isinya air yang jernih. Maka saat ada kotor-kotor yang di luar, maaf, tidak ketarik Bunda, tidak ketarik. Bunda bahkan bisa mendoakan gitu. Bahkan mungkin kalau misalnya dia tidak baik pun, Bunda masih tetap positif. Kalau Bunda belum kuat misalnya, Bunda mending menghindar dulu, tapi tetap positif thinking, mendoakan untuk menjaga energi Bunda sendiri. Karena saat negatif, orang kok ngomongin orang gitu, hobinya kok hibah. Nah, pada saat Bunda mengatakan seperti itu berarti kan kayak moyok gitu ya. Moyok itu kayak apa ya namanya ya, menghina gitu kan. Nah, saat menghina seperti itu ketarik Bunda. Jadi pada saat ada yang seperti itu ya sudah, kita doakan, muliakan dia, jadikan ya Allah dia mendapatkan cahayamu, hidayahmu ya Allah. Al-Fatihah. Udah, jangan jadi kepikiran kita gitu Bunda ya. Jadi nanti Bunda akan mudah sekali di dalam kegiatan-kegiatan positif, dan Bunda yakin saja Bunda akan dipertemukan dengan orang-orang yang selaras dengan positivan. Bunda akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang senang belajar ilmu magnet rezeki. Orang-orang yang seperti itu kayak menghindar dengan sendirinya Bunda. Yakin seperti itu Bunda. Saya kadang yang mengamati sendiri.
iya ya kalau dulu itu saya ketemunya orang kayak gitu, orang kayak gini gitu kan. Bukan berarti ini ya apa moyoi, bukan ya. Tetapi mensyukuri sekarang kok saya ketemunya dengan orang-orang yang senang berbisnis, senang baca Al-Quran, senang terapi, senang memperbaiki diri kayak gitu Bunda. Saya kok ketemunya dengan orang-orang yang seperti ini, alhamdulillah ya Allah. Tidak ketemu dengan orang-orang yang senang hibah, senang menjelek-jelekan, apalagi yang mungkin ngomong yang di HP bagaimana seperti ini seperti itu, enggak ada. Ya, jadi saya melihatnya ya status-status teman-teman itu juga kalau saya lihat itu enggak ada yang keluhan gitu. Jadi kayak seperti kita tuh kayak diproteksi oleh Allah gitu ya, tidak ketemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin sekali waktu ya, contoh misalnya seperti ini, ya ada telepon masuk gitu ya. Ada telepon masuk kan. Nah, sekarang harus hati-hati teman-teman katanya ya. Kalau misalnya ada telepon masuk, kemudian diklik apanya dan lain-lain, itu hati-hati kan bisa kesedot ya itu ya rekeningnya gitu. Kalau di HP ada nomor rekeningnya gitu kan. Nah, hati-hati. Nah, pada saat kita klik kayak gitu, apakah Anda minat untuk mengambil pinjaman bla 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 gitu kan. Alhamdulillah kita punya kekuatan. Mohon maaf ya Mbak, saya tidak minat. Kemudian kita tutup gitu. Kita tutup. Nah, ada hal-hal seperti itu lumrah, tapi kita bisa menyelesaikan dengan mudah. Atau bahkan misalnya ya mohon maaf ya, misalnya yang ikut di Facebook ya, itu pertemanan di Facebook itu kan kadang ya bisa miss call ya, wujud gambar gitu ya. Nah, kadang ya mohon maaf ya, itu beliaunya tuh mungkin ya dianya itu ya mau perhatian atau bagaimana seperti itu ya. Nah, memunculkan ada gambar-gambar yang seronok dan lain-lain. Masya Allah, luar biasa, istighfar kita, astagfirullahaladzim. Nah, udah langsung kita tutup. Kan enggak sampai berdetik-detik gitu kan. Kita kan enggak sengaja juga. Mungkin ketemu seperti itu, tapi setelahnya insya Allah enggak ketemu lagi. Nah, HP ya Bunda ya, HP teman-teman semua, saya sarankan ya, HP-nya itu misalnya seperti ini ya, diproteksi ya. Bunda LOP sama ayah ya. LOP seperti ini ya. Aman awet gitu ya, awet, kemudian lengket lekat padaku, ayat kursi Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian dibayangkan dia selalu ada di kita seperti itu, kemudian aman ya, tidak membawa hal-hal yang mudarat dan lain-lain. Kita afirmasikan seperti itu, kemudian baca Al-Fatihah sama ayat kursi, bismillah, nanti awet, HP-nya awet bertahun-tahun. Yang HP saya ini dari tahun 2000 berapa ya, 18. Alhamdulillah 7 tahun. Awet ya, semoga awet terus ya. Kemudian apa nih isinya? Isinya adalah sholawatan, Al-Quran, ilmu gitu ya. Kemudian ya jualan-jualan ya teman-teman ya, karena kan kita memang butuh yang namanya fasilitas dunia ya. Untuk apa? Agar kita tenang dalam ibadah kan. Nah, tidak ada yang isinya mudarat, bismillah. Nah, kita niatkan seperti itu Bapak Ibu. Apa saja ya alat-alat yang menempel pada diri kita adalah sebagai alat untuk kita lebih dekat sama Allah. Nah, dibacakan itu tadi Al-Fatihah, ayat kursi. Nah, niatkan dia awet. Dia menjadi sarana kita untuk dekat sama Allah, ingat selalu sama Allah. Alhamdulillah yang HP ini ya isinya ilmu, karena di sini ada grup CTMR banyak sekali. Yang ini isinya ya sama ya, ada ilmu banyak juga, ada jualan banyak. Jadi hanya 2. Gitu Bunda. Alhamdulillah, bismillah. Bunda ada di sini di ruangan yang tepat. Nanti lama kelamaan ya saya yakin Bunda sambil praktek jurus-jurus yang ada di SHMR apa aja nih. Berarti ada landasannya, kita tahu ya, ayat-ayatnya banyak. Bagaimana ilmu magnet rezeki ini adalah terlahir dari ayat-ayat yang di Al-Quran, banyak sekali landasannya ada di sana. Kemudian yang kedua adalah kita buka perisai. Nah, buka perisai ini sebenarnya tobat ya, tobat. Kita tobat dari kesalahan-kesalahan masa lalu tadi dan kemarin, sekarang dan kedepannya untuk lebih baik lagi. Yang kedua, dari kita buka perisainya lalu memperbaiki proyeksi, memperbaiki pikiran kita. Proyeksi kita harus kita positifkan. Ada tumbukan, wow keren. Ada hinaan, wow keren. Apalagi ada keajaiban, alhamdulillah luar biasa dahsyat gitu kan ya. Kemudian apalagi nih, dari pikiran turun ke lisan, berarti jaga ucapan ya, ucapan mengejek, ucapan hibah ya jangan ya, karena bicara malas saja ndak boleh ya, kemudian bicara bodoh saja ndak boleh ya, macet ndak boleh, apalagi dibawa untuk ngomongin kejelekan orang. Nah, ini ndak boleh
Ya, misalnya 10% saja, misalnya untuk menyampaikan agar tidak terjadi seperti itu. Jangan berlarut-larut, itu boleh. Yang penting jangan keterusan, kemudian iya iya, oh memang seperti ini. Kemarin juga aku ketemu terus hari ngomongin. Nggak boleh ya, hanya beberapa detik aja untuk apa, peringatan, trigger aja agar kita tidak seperti itu lagi. Nah, boleh. Nah, setelah itu THMR apa saja nih teman-teman? Oh, jurusnya keren-keren, Magnet Rezeki ya. THMR ya, turun garis kebenaran. Ini lanjutan dari perisai rezeki. Jadi tobatnya jangan hanya di lisan. Astagfirullahaladzim, dia yang salah gitu kan. Tapi harusnya gini. Astagfirullahaladzim, alatila ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Dia yang benar, aku yang salah. Gitu, tembakannya dibalik. Istighfarnya turun garis kebenaran setiap selesai tahajud atau selesai subuh dibaca 100 kali. Saya yang salah ya Allah, ampuni saya siap belajar. Seperti itu terus sampai 100 kali. Nah, gitu Bunda Erna. Nanti lama-lama enggak mau hibah. Itu udah benar. Seperti itu lah. Enggak baik hibah. Udah sadar tapi Iya. dilaksanakan gitu kan. Karena apa? Karena posternya, prakteknya ilmu Magnet Rezeki belum mendalam. Nah, ini didalami gitu Bunda. Ya, siap ya Bunda Erna ya. Insya Oke. Allah siap Bunda, Siap makasih. ya. Jadi jawabannya panjang kali lebar kalau dengan saya. Biar Biar puas, jelas Bun. iya biar jelas ya. Saya tuh gini, kalau teman-teman tanya kok nggak jelas gitu ya, kok separuh-separuh kayak gitu loh, saya kok kayak melas gitu ya, kasihan karena pengen tahu kayak gitu loh ya kan. Nah, lanjut ya, setelah kita turun garis kebenaran seperti ini, waktu itu saya seringnya naik keegoannya gitu kan, seringnya juga marah-marah. Nah, setelah saya praktek yang ini nih, ampuni saya ya Allah, saya banyak salah, saya mau berubah lebih baik lagi ya Allah, bantu aku terus seperti itu Bunda, sampai 20 menit 40 menit kayak gitu Bun. Tiba-tiba saja gitu kan, di kantor, di keseharian gitu tuh, Assalamualaikum, Masya Allah, Alhamdulillah kayak gitu. Udah ndak nyala-nyala-nyala kayak gitu, udah ndak gitu, dengan sendirinya gitu ya. Nah, kemudian Bunda, biar Bunda tobat hibah. Mau tahu enggak Bunda, Bunda Erna? Biar tobat. Mau. Keren ini kalau tahu dalilnya. Kan tahu dalilnya bahwa saat hibah itu bagikan memakan bangkai saudara sendiri. Sendiri. Ya kan kayak gitu, jijik enggak? Ya, Cici. itu adalah hadisnya di Rasulullah ya. Jadi bagaikan kita tuh makan bangkai teman kita sendiri, kan jijik ya. Tapi kan kadang nggak inget ya Bun, ngomongin Iya. ngomongin gitu kan. Nah, ini biar inget nih ya. Maksud dari Rasulullah mengatakan bahwa yang hibah itu bagikan memakan bangkai teman sendiri adalah seperti ini Bun. Kan Bunda ngomongin orang ya. Nah, ngomongin itu banyak kan ngomongin kejelekannya, bener nggak Bunda? Ya kan? Iya. Orangnya kayak gini, orangnya julid, orangnya menyebalkan, orangnya sombong gitu kan. Bener nggak? Kelihatannya kita itu inginnya dia baik, bener nggak? Kan inginnya dia baik, tapi Bunda, yang ketarik adalah keburukan. Karena yang dibicarakan apa Bun? Kesombongan, ya, kemudian kejulitannya, judesnya, tidak baiknya, pelitnya, kan gitu Bun, bener nggak? Justru apa yang dibicarakan itu nempel ke Bunda gitu, nempel, ketarik, karena apa yang dibicarakan itulah yang menjadi doa. Apa yang diucapkan termasuknya menjadi nasib. Ucapanmu adalah doamu, apalagi diikuti dengan perasaan. Memang ketariknya 88% Bunda. Akhirnya ndak ajaib gitu kan. Iya ya, aku udah belajar loh SHMR THMR loh, kok ndak ajaib. Nah, karena masih hibah gitu kan, masih ngomongin orang, berarti yang ketarik kan keburukan-keburukan orang itu tuh, ya kan. Nah, di hadisnya Rasulullah kembali, pada saat Bunda menceritakan keburukannya, keburukan dia bagikan tertransfer Bunda ke Bunda, ketransfer Bunda, ketarik gitu. Nah, dia berkurang kan, karena berkurangkan ke ininya, ke tidak baikannya. Karena apa? Ketarik ke Bunda, dia justru dapat ampunan Allah tuh kalau ikhlas. Maka teman-teman semua, kalau dihibahin sama orang, alhamdulillah, kok keren kayak gitu, jangan ketakutan. Jangan diomongin jelek, biarin aja, malah kita berkurang kan dosanya. Tapi jangan kayak gini, kayak Pak Nas menyarankan, jangan kayak gini. Pak Nas menyarankan,
aku diomongin orang ya, berarti dosaku berarti nempel ke dia. Nggak boleh, nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Tetapi gini, dosaku berkurang mau alam kemana ya, mungkin ke pusaran alam semesta gitu kan, ndak ngomongin istilahnya nempel ke dia, ndak, walaupun hukumnya seperti itu, karena untuk memproteksi kuantum kita biar bersih, tidak ada kebencian dengan orang itu, gitu loh Bunda, paham ndak Bunda ya. Jadi pada saat kita ngomongin kejelekan orang itu ketransfer ke Bunda. Yang terjadi apa setelah ngomongin? Pusing kepalanya, bener nggak Bun? Berat langkahnya gitu. Tiba-tiba malah kejadian di rumah, nggak tahu suaminya mungkin maaf ya marah-marah, anaknya lah yang bandel kayak gitu. Tiba-tiba pekerjaan nggak goal kayak gitu Bun. Kejadian-kejadiannya, atau maaf kayak saya dulu penuh dengan penyakit kayak gitu. Ya maka sekarang ini taubat. Taubat hibah, ya Allah ampuni aku kayak gitu. Nah sekarang ini kayak gini, Bunda catetin tuh orang yang pernah dihibahin. Nah, si A, si B, si C, sholat tobat. Ya Allah, aku melakukan sholat tobat dengan sungguh-sungguh. Aku pernah melakukan kesalahan, ngomongin dia bla 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 seperti ini gitu ya. Ampuni aku ya Allah dengan sholat tobat yang aku laksanakan dengan sungguh-sungguh ya Allah. Ampunilah dirinya, ampunilah aku. Jadikan rezeki kami mengalir dengan deras. Jadikan dia mengampuni diriku dan aku pun memaafkan beliaunya. Niat sholat tobat 2 rakaat kiblati lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah setiap satu orang satu sholat tobat, satu orang satu sholat tobat terus Bunda sampai rasanya nyaman. Nah rasanya nyaman berarti dengan orang itu kayak udah selesai nih berasanya ya. Wow, alam Allah yang mencatat. Tapi kalau Bunda memang benar-benar saya kok kayak plong nih orang ini nih, alhamdulillah, bismillah, itu Bunda udah selesai. Karena kan udah diselesaikan di mana? Di kuantumnya. Sambil nanti di alam nyata, mungkin lebaran ya Bunda ya, Idul Fitri ya, maafin aku ya, maafin aku ya, kayak gitu. Jangan diulang lagi setelah itu, taubatan nasuha. Gitu ya. Iya Bun. Kayak kalau kayak keluarga gampang, setiap saat itu bisa maafin aku ya nak, maafin aku ya mas, gampang ya kan. Kalau orang luar kan nggak mudah ya, tapi dibuat mudah insya Allah dengan LOP. Mudahkan saya ya Allah untuk ketemu orang itu, untuk saya tebus kesalahan-kesalahanku ya Allah, tidak baikku saat itu aku hibai dia gitu ya, aku mau kasih hadiah sekarang ya Allah. Pertemukan aku dengan beliaunya dengan keadaan yang terbaik. Al-Fatihah. Nanti ketemu Bunda ya. Nah seperti itu insya Allah, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya, insya Allah mencerahkan ya. Karena THMR masih nyambung tuh, ada 3 jurus lagi, tapi enggak apa-apa, sampai yang turun garis kebenaran itu udah top. Gitu ya, bisa kita sambung lagi nanti gitu ya Bunda Erna ya. Terus semangat berlatih Bunda. Setelah paham, oh apa sih hukumnya ngomongin orang, saya narik ketidakbaikannya, itulah yang dinamakan makan bangkai temannya sendiri kayak gitu Bunda. Bagaikan makan bangkai temannya sendiri, karena narik keburukannya, narik kebusukannya Bunda. Na'udzubillah min dari sekarang harus gitu Bunda. Harus mendoakan kalau udah mulai ada bibit-bibit kepo. Nah, langsung muliakan dia, bahagiakan dia. Al-Fatihah. Sambil senyum Bunda. Nah, senyumnya 227 coba. Nah, gitu ya. Bunda senyum 227 agar selalu bahagia. Dari sini, titik ubun-ubun ya, titik meta keluar hormon serotonin, hormon endorfin, oksitosin dan dopamin. Wah, awet muda nanti Bunda Erna. Jualannya laris Bunda. Ya. Amin bener. Bunda Erna mau cuan tiap hari enggak? Ayo ikut grup Arta yang afiliat. Udah belum? Belum. Oh, belum. Nanti Japri ya yang mau pada ini ya, cuan tiap hari gitu ya. Ada bimbingan tiap hari, kemudian produk-produknya juga lengkap ya. Karena kita energinya udah besar nih ya, kita harus untuk hal-hal baik, jangan untuk hibah, jangan untuk menjelekin orang lain, jangan. Gitu ya. Tetapi untuk memuliakan orang lain melalui produk. Jadi nanti ada sisi manfaatnya. Seperti itu ya, justru melanggengkan kegiatan belajar kita kalau ada produknya, karena niatnya melayani, memuliakan sesama ya, seperti itu agar bermanfaat.
keren sekali ilmunya, Masya Allah. Iya benar-benar. Gitu ya Bunda Erna ya. Insya Allah Makasih, Bun. sama-sama tinggal praktek ya. Oke. Insya Allah. Yang live banyak sekali, silakan tidak apa-apa ya. Nah, Bunda Yuli, oke. Bunda Yuli masih ada, Bunda Erna sudah ya, oke ya. Bunda, Makasih. ya sama-sama saya remove dulu ininya, apa namanya, pinnya. Sekarang ganti Bunda Yuli. Mana Bunda Yuli agar biar jelas? Bunda Yuli, mana cantiknya? Bunda Yuli yang bertanya, menghilangkan luka batin. Ada Bunda Yuli? Bunda Yuli. Oke, Bunda Yuli ya. Ya, ada. Ya, oke. Nah, keluarkan Bunda, keluarkan wajahnya. Bunda Yuli, bagaimana cara menghilangkan luka batin? Oke ya, dengan cara privat RFF LOP, karena kita ada di grup ini ya. Ya, Bunda Yuli, agar bicara saya ada dua arah ya. Bunda nanti mudah paham. Buka kameranya ya Bunda Yuli cantik ya. Oke. Ya, Bunda pengen tahu cara luka batinnya sembuh? Pengen? Iya, pengen tahu. Pengen tahu caranya ya. Inilah yang saya lakukan ya. Karena Rasulullah mengatakan dan juga para orang soleh mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah syifa ya. Benar enggak Bunda? Al-Quran adalah obat. Nah, maka kita baca sebagai obat apa? Obat hati. Dengan apa? Dengan suara yang menyejukkan, dengan semangat, kemudian ambil napas, kemudian baca. Nah, saat ngambil napas ini, Bunda bayangkan saya mengambil energi keberlimpahan, saya mengambil energi kebahagiaan, saya mengambil energi keajaiban, saya mengambil energi kesembuhan, gitu Bunda, ngambil. Nah, pada waktu baca, bayangkan bersamaan bacaan-bacaan yang keluar, bersamaan dari nafas yang keluar pula lah di sana endapan emosi, segala luka batin, segala perisai ada di dalam diri, seperti itu Bunda. Keluar, nanti ambil lagi nafasnya, baca lagi, lalu keluarkan, tak terasa Bunda. Dari ubun-ubun juga keluar, enggak baiknya. Dari titik ini Bunda, delta itu tulang ekor ya, kan Bunda duduk ya, makanya duduknya dengan sikap yang tegak agar apa, tulang ekornya itu menancap ke tanah. Nah, dari tulang ekor itu keluar hal negatifnya, luka batinnya nanti mudah sembuh. Makanya jangan senderan gini, tapi dengan tegak agar apa, tulang ekornya seperti menancap ada di tanah. Nah, gunanya untuk mengalirkan energi tidak baik di dalam diri itu masuk ke dalam bumi insya Allah ikhlas kok gitu ya, mengalir ke sana Bunda ya, netral ke bumi seperti itu ya. Itu cara pertama. Kemudian cara yang kedua, saat tahajud itu kan saya ada ya, pakai nafas 478 ya, kemudian nafas 6 lapis. Nah, itu untuk menyembuhkan Bunda. Bunda udah ikut di kelas syukur sadar nafas? Sudah? Ada kemarin, cuman jaringannya kurang bagus. Iya, putus-putus ya. Iya, kebetulan juga ada tamu datang. Jadi kayaknya nggak fokus. Oke, ya, yang putus-putus seperti ini Bun. Saya beli alat ya, yang dari wifi-nya itu ditarik, ada kabelnya Bunda. Jadi ada kabel seperti ini, kemudian ditancapkan ke laptop. Nah, lancar semua kayak gini Bun. Jadi dari wifi-nya itu beli kabel lagi Bunda, beli alat. Nah, ini akhirnya enggak pernah ada trouble gitu Bunda. Memang kita harus pakai cara ya kalau misalnya wifi itu enggak lancar. Kemudian saat ada tamu bla 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 kemarin enggak apa-apa udah ya. Yang selanjutnya Bunda seperti ini. Ya Allah, azam di dalam diri. Kemudian sampaikan ke Allah, ya Allah izinkan saya dalam satu pekannya Engkau mudahkan untuk saya bisa mendownload energi positif untuk mengakses energi brilian di privat RFF LOP dan terapi syukur sadar nafas di Rabu malam Kamis dan Kamis malam Jumat di setiap pekannya. Ya Allah, Engkau mudahkan. Al-Fatihah Bunda, kayak gitu. Itu udah termasuk LOP Bun. Nah, nanti yang lain-lainnya itu kayak menyingkir dengan sendirinya, kemudian Bunda kayak dimudahkan gitu masuk belum ke situ. Saya seperti itu dulu pada waktu saya mau mengamalkan Al-Waqiah itu kan dulu itu setiap Sabtu. Nah, saya azam sama Allah, ya Allah mudahkan sesibuk apapun saya gitu
mudahkan ya Allah jam 12 saya untuk bisa meluncur ke tempat pengajian itu. Nah dulu kan bukan saya yang mengimami gitu, jadi izinkan saya jam 12 itu sampai ke lokasi karena kan jauh sekitar 1,5 jam. Nah saya jam 12 setelah duhuran gitu ya, setelah sholat duhur, setelah makan langsung jalan ke sana. Alhamdulillah sampai sana 1:30, paling gasik saya setiap saat seperti itu. Sampai dengan sekarang ini saya buka sendiri seperti ini, pelatihan dan lain-lain. Alhamdulillah hasil dari disiplin. Nah, dari situlah kemudian luka-luka batin itu menyembuh, Bunda. Menyembuh karena kedisiplinan kita ya di dalam belajar, di dalam berlatih. Nah, kemudian Bunda pertama tadi ya dengan ada privat RFF LOB. Kemudian kedua dengan cara syukur sadar nafas. Ini kan ada di pelatihan kita. Kemudian Bunda nanti untuk ikuti kelasnya Pak Nas. Nah, itu S ya, MR, TH, MR. Sudah pernah ikut Bunda? Belum, Bun. Oh, belum. Bunda di daerah mana ya? Sulawesi Utara. Sulawesi ya. Nanti mudah-mudahan ada STMR di sana gitu ya. Nanti Bunda bisa ikut. Ya kalau misalnya belum bisa ikut ya di sini enggak apa-apa. Nanti kan ada RMR series juga. Kemudian ada 2 kelas ini kan membersamai. Lalu Bunda, pada saat Bunda punya luka batin, luka lama, kalau Bunda proyeksinya masih mengikuti peristiwa itu, cerita itu, kisah itu yang pahit Bunda masih ikuti, maka Bunda tidak akan sembuh. Tidak akan sembuh Bunda. Caranya bagaimana agar sembuh? Bunda jangan ikuti ketidakbaikannya karena itu menggelayut ya. Ada yuas visu durinas di sana. Mengajak Bunda untuk futur, mengajak Bunda tidak semangat, mengajak Bunda untuk sedih. Benar tidak Bunda? Atau bahkan marah dengan keadaan tersebut, ya kan? Nah, maka Bundalah yang mengendarai pikiran Bunda. Bundalah yang bisa mengarahkan pikiran Bunda. Jangan seperti itu. Itu Bunda yang harus bisa menguasai pikiran Bunda. Lalu Bunda hening sejenak. Seperti ini kan hening nih Bunda, ya, hening sejenak. Lalu peristiwanya Bunda sambut. Tadi ya, ayo kita sambut peristiwanya, kita nikmati ada di bacaan-bacaan ini. Nanti kalau Bunda sudah sambut peristiwanya, Bunda terima kisahnya, lalu tanpa terasa dia akan terurai Bunda dengan sendirinya. Apalagi Bunda alirkan melalui nafas, keluar. Saat baca kan pakai nafas nih, keluarkan, mengalir keluar ke sana. Kemudian keluarkan lagi, tarik lagi. Yakin Bunda, nanti akan sembuh. Apalagi di sadar nafas itu akan ada aksen ya. Bapak Ibu hari ini pekan ini teman-teman semua ada perasaan apa nih? Ada perisai apa di lapisan emosi? Nah, nanti untuk aksen tidak usah banyak-banyak dulu, misalnya marah, kecewa, dongkol itu di aksen. Kemudian yang kedua, lapisan keinginan. Bunda keinginannya apa? Ingin dihargai, ingin dihormati, ya ingin dipuji. Nah, itu juga harus di situ jujur tulis. Ingin mendapatkan apa nih? Lalu ego. Nah, egonya itu merasa jadi korban, ya. Kemudian merasa paling capek, merasa paling berjasa. Atau ego yang bagaimana dituliskan? Itu semua nanti untuk bisa disambut dengan lapang dada, diterima, diedukasi, kemudian setelah itu diarahkan untuk mengalir, diajak komunikasi Bunda. Lama-lama sembuh Bunda. Nggak pakai lama juga sih kalau doubling seperti itu. Akan menyembuh dan Bunda kayak menjadi jiwa yang baru. Menjadi jiwa yang baru, lebih bahagia, lebih mudah memahami dari hikmah peristiwa itu apa. Oh ternyata peristiwa itu adalah menjadikan diriku lebih terlahir kembali, lebih bijak lagi. Bunda menjadi orang yang terlahir kembali, menjadi jiwa yang baru. Seperti itu Bunda. Jadi ini prosesnya, nikmati ya Bunda ya. Insya Allah nanti akan dapatkan. Bunda baru gabung berapa pekan Bunda? Baru berapa seminggu? Oh 1 minggu. Iya. 2 minggu. Oke, iya. Tidak apa-apa Kalau Bunda. yang Bun, kalau yang gabung sama Pak Nas itu di Jakarta di mana? Jakarta apa di mana? Bukan, itu pakainya hybrid Bunda. Hybrid itu Pak Nasnya ada di Depok ya. Ada di Depok, ada di kantornya ya, kemudian atau di rumahnya. Kemudian kita yang di daerah itu offline Bunda sama Siti MR-nya. Kalau saya ada di Batang Pekalongan bersama Bunda Pita menggelar acara itu. Nah, Pak Nasnya pakai Zoom. Pakai ada layar besar gitu Bunda.
nanti seluruh Nusantara itu ada gabung 100-an kotak gitu Bunda. Nanti kalau ada informasi ya Sulawesi mana Bunda? Bunda Sulawesi Selatan, Barat atau? Sulawesi Utara. Oh utara, ya. Nanti kan ada tabelnya Bunda kalau misalnya Bunda nanti mau ikut, insya Allah ada, gitu ya. Karena kan Iya kalau Bu, nanti diinfokan ya kalau ada. iya, nanti berlatih di sana karena kan data baru makin banyak makin baik. Tentunya adalah ilmu yang selaras. Kalau yang tidak selaras kan akhirnya nanti kredit gitu, bingung di sininya. Tapi kalau yang selaras misalnya nih, Manet Rezeki kan membahasnya kan jurus-jurus ya, ada 101, tapi yang dibahas kan 12 jurus itu. Nah, nanti kayak komponen di sini saraf-saraf otaknya kan semakin baik, semakin menerima gitu. Filenya selaras gitu. Nah, nanti Ya, membentuk magnet. saya masih kan baru, jadi Iya. masih bingung Bu. Iya, memang masih Kebanyakan betul. Saya pikir kan malam ini yang Ya. yang Kemarin. terapi nafas Iya, itu ya. nafas. Iya. Saya pikir malam ini, saya lupa Iya. ternyata kemarin ya, Iya, kemarin malam. enggak apa-apa Bunda, enggak apa-apa nanti minggu depan juga ada lagi. Bunda pokoknya pantau 2 grup itu dipin gitu, disematkan. Gitu ya Bunda Yuli ya. Disematkan. Iya, disematkan. Jadi Bunda perhatikan tiap hari itu ada chat apa, itu yang menjadi obat Bunda. Obat Bunda tiap hari itu ada, iya. Jadi dibaca tuh bisinya. Bunda Pita biasanya ada ngirim bisi ya. Saya ngisi amalan di tahajudnya itu. Nanti siangnya ada lagi chat apa, Bunda ikuti aja itu jadi obat Bunda. Jadi masuk ke dalam kuantum Bunda, kemudian Bunda menjadi lebih rilis, lebih lapang lagi itu lebih mudah. Karena saya seperti itu juga prosesnya. Di samping riadoh ini, gitu ya Bunda ya. Riadoh ini jalankan. Bunda enggak pakai lama nanti, sekitaran ya 1 bulan, 2 bulan saat Bunda gabung terus ya ada di Zoom-nya. Kemudian di tiap hari itu ikuti ya apa saja yang ada di grup itu. Nanti enggak pakai lama Bunda. Mungkin 4 pekan ya, 6 pekan tuh 6 minggu ya. Nanti akan mudah ketemu. Oh ini aku paham nih ilmu Manet Rezeki seperti ini kayak gitu Bun. Insya Allah. Iya, seperti itu ya Bunda ya. Tetap bergandengan tangan, ya semangat belajar. Bismillah, kami semua di sini siap membersamai Bunda. Ya, alhamdulillah. Di sini orangnya baik-baik semua, ramah-ramah semua. Ya, alhamdulillah. Adem ya, ya, sama-sama. Ya, makasih ya. Sama-sama Bunda. Alhamdulillah. Ini untuk pertanyaannya Bunda saya sudahin ya, saya sudah jawab ya. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi yang bertanya di sini, saya coba cek lagi ya. Udah pulang kasih. Oh ya. Kalau mau jual aset 1,5M berarti tabungan semestanya harus lebih dari. Iya benar Bunda. Tabungannya harus banyak Bunda. Ya. Jual aset sudah dibahas ya pekan-pekan kemarin ya Bunda ya. Bunda tinggal praktek Bunda, tidak apa-apa. Jual aset itu memang harus bersabar ya sama Bunda teruskan untuk riadohnya. Atau misalnya contoh kayak mengontrakkan rumah, mengontrakkan toko itu kan harus sabar juga ya. Ada amalannya, silakan nanti untuk dipraktekkan. Izin pun Pak Umes, silakan Bunda Murti ya. Nah ada pertanyaan lagi Bunda Amri Ratna, alhamdulillah dapat ilmu malam ini. Oh ya alhamdulillah, bukan pertanyaan ya. Bunda Trini setoknya Bunda di-share untuk contoh. Oke. Bunda Trini berarti ini ya setok sholat obat ya. Nanti saya share ya. Oke. Bunda Sumarni, Masya Allah ilmunya keren. Ya Alhamdulillah. Nah sudah selesai semua ya teman-teman semua. Alhamdulillah izin keluar Zoom. Boleh Bunda Dini ya. Terima kasih teman-teman sudah saya jawab semuanya. Ya insya Allah nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi teman-teman bisa sampaikan ada di grup ya sama-sama Bunda Trini. Ya jadi akhirnya kita tidak suka dengan hibah ya, tidak senang dengan hibah otomatis dengan sendirinya, dan itu memunculkan ketenangan yang luar biasa teman-teman. Karena pada saat hibah itu sebenarnya setelahnya itu membuat gelisah, membuat tidak nyaman perasaan kita karena penuh dengan sampah sebenarnya kuantum kita gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih kebersamaannya teman-teman. Alhamdulillah lancar semua, bersyukur kepada Allah. Mohon maaf setulus-tulusnya karena dari awal sampai akhir saya semua yang borong dan teman-teman semua yang menyimak. Apabila ada ketidaktepatannya dari wajah dan lisan saya di sini dalam menyampaikan kajian dan juga motivasinya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya ya Bunda Yuli. Sama-sama ya, strong selalu.
Alhamdulillah ya Bunda Erna ya, semoga bisa praktek dengan mudah ya Bunda Erna ya. Alhamdulillah ya, enggak apa-apa karena memang perempuan itu 20.000 kata ya. Nah sekarang ini nanti 20.000 katanya bukan untuk hibah ya Bunda Erna ya, dan juga ibu-ibu yang lain ya. Kalau bapak-bapak 7.000 aja. Nah nanti diarahkannya untuk sholawatan, untuk baca Al-Quran gitu ya, untuk menawarkan barang gitu ya. Nah teman-teman yang mau ikut grup cuan tiap hari, japri saya ya nanti ya, untuk saya masukkan ke grup sebelah, bukan di sini ya, karena di sini hanya untuk Riyadho, khususnya Pripat RFFLUB. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.